Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, apakah semuanya sudah memasuki Zoom kali ini? Sudah. Oke. Gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga puasanya selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan juga sama Allah SWT. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui mengenai ekosistem? Aku tahu, Bu. Ya, silahkan. Itu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, bagus sekali jawabannya. Ekosistem ini ada komponen apa saja, teman-teman? Ada yang tahu? Saya Bu, jawabnya sama Abdiot. Ya, gimana? Ada Abdiot sama Abdiot. Mungkin terkendala sama sinyal ya. Oke, lanjut saja ya. Benar ya bahwasanya ekosistem ini merupakan suatu interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Kemudian mungkin tadi jawaban dari Pian itu abiotik atau biotik dan juga abiotik ya. Nah, interaksi ini juga mencakup dua komponen teman-teman. Ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem dan interaksi di dalamnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem, biotik dan juga abiotik, dan peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem, dan yang ketiga itu ada peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan yang terjadi yang terhadap keseimbangan ekosistem. Oke, seperti yang sudah dikatakan juga ya bahwasanya ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya, di mana ekosistem ini dapat kita temukan di berbagai lingkungan sekitar kita. Nah, seperti halnya kayak ekosistem sawah, ekosistem laut, dan juga ekosistem lainnya, karena ekosistem ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi dan mencakup dari berbagai habitat. Oke, ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana komponen biotik ini merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti halnya tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Sementara komponen dari abiotik ini bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti halnya cahaya, suhu, air, udara, ataupun tanah. Nah, di sini selain ada komponen, ekosistem juga memiliki jenis, di mana ada dua jenis, yaitu ada ekosistem alam dan juga ada ekosistem buatan. Oke, selanjutnya mari kita simak video berikut. Oke,
Cukup ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah menyimak video tersebut bahwasanya di video ini itu termasuk dalam ekosistem sawah ya. Nah, ada yang tahu nggak sih ekosistem sawah ini termasuk dalam jenis ekosistem apa teman-teman? Ekosistem buatan ya? Iya, betul. Bahwasanya ekosistem sawah ini termasuk dalam ekosistem buatan karena ekosistem sawah ini dibuat oleh manusia yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat. Kemudian tadi juga ada ekosistem alami di mana ekosistem alami ini merupakan ekosistem yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Oke, tadi juga dalam video tersebut ada tertera contoh dari interaksi antar komponen ekosistem di mana interaksinya itu ada interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik dan interaksi antara komponen biotik dan biotik. Apakah ada yang ingin mencontohkan dari video tersebut? Saya mau, Bu. Iya, silakan. Kalau yang komponen biotik dan abiotik itu contohnya ada bebek yang minum air di sawah. Sedangkan kalau yang biotik dengan biotik itu contohnya ada belalang yang memakan padi, Bu. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jadi di sini interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik ini merupakan interaksi antara makhluk hidup yang bergantung pada komponen tidak hidup. Seperti halnya tadi bebek yang meminum air gitu. Karena kan bebek ini merupakan komponen makhluk hidup dan juga air ini merupakan komponen dari yang tidak hidupnya. Kemudian di sini juga ada komponen biotik dan abiotik di mana semua makhluk hidupnya ini saling berinteraksi satu sama lain. Seperti halnya tadi bahwasanya belalang yang dimakan oleh padi ini merupakan interaksi bisa dibilang si padinya ini dirugikan oleh belalang. Nah, kemudian pada interaksi antara komponen biotik dan juga biotik ini ada yang bisa kita sebut sebagai predasi, di mana predasi ini antara dua organisme, di mana satu organisme ini memburu dan organismenya ini memakan. Bisa dibilang seperti halnya suatu interaksi antara memakan dan juga dimakan. Kemudian pada interaksi lainnya itu ada interaksi yang biasa kita sebut dengan simbiosis, di mana simbiosis ini erat kaitannya dengan dua spesies yang hidup bersama, di mana hubungannya ini bisa saling menguntungkan, merugikan, ataupun netral. Nah, predasi ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian rantai makanan dan juga ada jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan ini merupakan urutan hubungan makan-memakan antar organisme, seperti halnya tumbuhan yang dimakan oleh rusa dan rusa akan dimakan oleh harimau. Kemudian pada jaring-jaring makannya ini merupakan kumpulan rantai makanan yang saling terhubung satu sama lainnya dan jaring makanan ini merupakan rantai makanan yang sudah kompleks, di mana contohnya itu seperti halnya belalang yang memakan tumbuhan, kemudian belalang ini akan dimakan oleh burung pipit, kemudian burung pipit ini akan dimakan oleh ular, dan juga ada yang tikus memakan tumbuhan, kemudian tikusnya ini akan dimakan oleh ular, dan ularnya akan dimakan oleh burung elang. Kemudian Kemudian di sini ada bagian dari simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komentalisme. Di mana simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan, seperti halnya kupu-kupu yang mengambil nektar pada bunga dan bunga tersebut itu akan mengalami penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Kemudian ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini hubungan di mana satu organisme yang mendapat manfaat sementara organisme lainnya itu dirugikan. Seperti halnya pada buah apel dan juga lalat ini. Nah, di mana lalat ini ketika
dia menghinggapi si apel, maka si apel ini bisa saja ada bakteri gitu yang lalat bawa. Kemudian ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan di mana satu organismenya mendapat manfaat, sementara yang lainnya itu tidak terpengaruh dan tidak dirugikan juga. Oke, sekarang coba teman-teman amati kedua video berikut ini. Nah, dari kedua video ini, ada yang bisa berpendapat tidak kira-kira dampaknya apa ya teman-teman? Aku. Ya, silakan. Jadi di video pertama itu terlihat ya kalau air terjun dan airnya tuh jernih. Nah itu tuh merupakan ekosistemnya tuh masih nggak ada campur tangan manusia dan juga masih seimbang. Sedangkan yang sebelahnya atau video yang kedua itu ada penebangan hutan, penebangan pohon dan juga pembakaran hutan di mana itu tuh berdampak pada ekosistem. Jadi ekosistemnya itu akan terganggu. Oke. Ya. Oke. Betul sekali ya. Jadi teman-teman semuanya, kita ini merupakan generasi penerus. Jadi kita itu harus bisa menjaga ekosistem kita agar tetap seimbang. Nah, karena pada ekosistem itu kan hal pentingnya itu tumbuhan ya. Tumbuhan itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang sangat-sangat membutuhkan tumbuhan. Oke, oleh karena itu kita juga harus bisa menjaga dan juga melestarikannya tanpa harus merusak lingkungan alam sekitar. Nah, sebelum pertemuan ini berakhir, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau belum memahaminya? Cukup. Oke, dikarenakan cukup dan kalian semua sudah memahami materi kali ini, silakan teman-teman siapkan Android-nya dulu, kita adakan kuis terlebih dahulu. Oke, silakan ya teman-teman bisa scan dari ini dan atau buka webnya quizwizard.com play. Atau bisa teman-teman akses di link chat ya. Apakah sudah semua? Saja ya.
Oke, selamat ya. Berarti menandakan kalau kalian memang sudah paham semua. Oke, teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kita di masa depan ya. Terima kasih atas waktu dan juga partisipasinya. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Selamat beristirahat kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.